Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Taib pada hari ini boys, pada mata pelajaran fikih ya. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait puasa Ramadan ya. Sebelumnya ya, Mister harapkan kita semua dalam keadaan sehat, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam bahaya, termasuk bahaya pandemi Covid-19 ini. Ya, kita juga harus jaga kesehatan terus ya, jaga tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Taib, kita masuk ke pembahasan ya. Di mata pelajaran fikih pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita tentang puasa. Ya, sebagaimana yang kita tahu, puasa itu ya, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan ya, dengan penuh sungguh-sungguh gitu ya, itu akan terhapus dosa-dosa yang telah lalunya. Ya, itu adalah salah satu keutamaan puasa ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ya, yang disampaikan melalui nabinya, melalui sabda nabinya. Baik. Lanjut ya. Ini pengertian juga kita sudah bahas kemarin ya. Secara bahasa, puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Secara istilah, secara syar'i adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, dengan niat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mengharapkan ridhonya, pahalanya dan rahmatnya ya. Jadi itulah makna atau pengertian dari puasa ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya terkait hukum puasa juga kita sudah bahas kemarin ya. Hukumnya wajib ya bagi atau atas setiap muslim yang sudah baligh, berakal, mampu berpuasa dan mukim, tidak berpergian. Jadi kondisinya dia tidak safar, tidak bepergian ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian ya, agar kalian bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa itu dari dulu ya, dari zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sebelum Islam ada. Dari nabi-nabi sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah memerintahkan kepada umat-umat nabi sebelumnya untuk berpuasa. Jadi kita sekarang ya diperintahkan untuk berpuasa, kita juga harus melaksanakannya karena umat-umat terdahulu saja sudah diperintahkan oleh Allah gitu. Tujuannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar kita semua bertakwa, makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan, salah satu tujuan dari disyaratkannya puasa Ramadan. Ya, jadi bisa ulangi, puasa Ramadan itu hukumnya wajib ya, wajib untuk muslim yang sudah balik. Mister yakin semua dari kita sudah balik. Kemudian berakal, Mister yakin juga semua dari kita berakal. Kemudian mampu berpuasa, insya Allah mampu ya, ketika dalam kondisi sehat. Dan kita mukim, tidak safar, maka kita wajib puasa. Lanjut, selanjutnya keutamaan puasa Ramadan. Ya, ini juga sudah kita bahas kemarin. Ya, salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan di awal, yakni penghapus dosa-dosa yang lalu. Ya, Rasulullah SAW bersabda tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus. Kemudian yang kedua, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ini juga sudah Mister jelaskan kemarin bahwa pada saat bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Jadi setan dan iblis itu tidak ada di bulan Ramadan ya. Kemudian yang ketiga ya, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, seperti yang Mister telah katakan di pertemuan yang lalu bahwa pada bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahrin. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jika dalam satu bulan itu ada 30 hari, maka 1000 bulan 30 hari. Jadi satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 30.000 hari. Ya.
Nah, ini adalah adanya di bulan Ramadan, di saat kita puasa Ramadan. Taib, ini adalah keutamaan-keutamaan dari puasa Ramadan. Lanjut, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, ini materi baru yang akan kita dapatkan ya di pertemuan kali ini, yaitu hikmah disyariatkan puasa Ramadan. Apa saja hikmah di balik puasa Ramadan? Yang pertama, membersihkan jiwa dan akhlak yang buruk. Ya. Jadi hikmah dari disyariatkan puasa Ramadan itu membersihkan jiwa dan akhlak yang buruk. Karena dalam saat kita menjalankan puasa Ramadan, insya Allah kita banyak menjaga diri dari hal-hal yang buruk, ya, hal-hal membenci, menggibah dan lain-lain. Itu kan kita menjaga diri dari itu semua. Jadi bukan menjaga diri dari makan dan minum saja, tapi kita juga harus menjaga diri dari hal-hal yang buruk seperti gibah, membicarakan orang lain, kemudian membenci, kemudian hasad, iri, ya. Nah, itu semua akhlak-akhlak yang buruk itu, ya, insya Allah kalau kita berhasil menjaga diri kita dari akhlak-akhlak buruk itu, insya Allah jiwa kita bersih. Ya, jiwa kita akan bersih dan akhlak-akhlak yang buruk itu akan menghilang. Gitu ya, membersihkan jiwa dan membersihkan akhlak-akhlak yang buruk. Makanya dalam puasa Ramadan itu kita tidak hanya diwajibkan untuk menahan makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu kita dari sifat-sifat buruk itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah menjadikan kita zuhud terhadap dunia dan menjadikan senang dengan akhirat. Ya, dengan kita berpuasa Ramadan, ya, kita itu insya Allah lebih zuhud dengan dunia. Maksudnya zuhud adalah kita tidak apa namanya, insya Allah dengan kita puasa Ramadan kita tidak apa ya istilahnya zuhud itu, jadi ya tidak bermewah-mewahan gitu ya, kita tidak menghabur-haburkan uang di bulan Ramadan gitu ya, kita lebih meninggalkan dunia-dunia kita dan lebih fokus ke akhirat kita gitu ya. Karena ketika kita menjalankan puasa Ramadan itu kan kita sangat-sangat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak pada bulan Ramadan kaum muslimin itu memperbanyak bacaan Qur'annya, memperbanyak sholat-sholat sunnahnya itu di bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan itu memang disunahkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah gitu ya. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, pahalanya bisa dilipat gandakan ketika kita mau mengamalkan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Ya, maka dari itu hikmahnya adalah ketika bulan Ramadan itu kita insya Allah pikiran-pikiran kita terhadap dunia itu apa ya, tersingkirkan gitu sejenak pada bulan Ramadan. Kita lebih fokus ke akhirat, lebih senang dengan akhirat kita insya Allah. Kalau kita benar-benar meniatkan puasa Ramadan kita untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya menjadi salah satu hikmah dari disyariatkannya bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir hikmahnya adalah mendorong rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin. Ya. Kenapa bisa gitu, Mister? Karena pada puasa Ramadan kita benar-benar merasakan laparnya, hausnya orang-orang miskin yang tidak mempunyai makanan, ya. Itu bagaimana rasanya mereka lapar, rasanya haus. Makanya pada bulan Ramadan, pada saat puasa Ramadan, itu banyak orang yang berbondong-bondong memberikan sedekah, memberikan makanan gratis kepada orang-orang, karena orang-orang yang memberikan itu merasakan bagaimana rasanya lapar, rasanya haus gitu ya. Apalagi orang-orang miskin yang sudah setiap harinya merasakan lapar dan haus, tidak hanya pada saat bulan puasa Ramadan gitu ya. Maka dari itu salah satu hikmah disyariatkan puasa Ramadan itu adalah mendorong kita untuk apa ya, melebihkan atau meningkatkan rasa kasih sayang kita kepada orang-orang miskin yang sama-sama saudara semuslim kita. Itu adalah hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan. Ya, 3 hal itu. Kemudian selanjutnya penentuan awal Ramadan. Nah, ini juga penting ya. Kapan awal Ramadan itu? Ya, jadi penentuan Ramadan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada 2 hal yang kita bisa lakukan untuk menentukan kapan bulan Ramadan. Ya, kalau dalam bulan-bulan apa namanya, yang Januari, Februari, Maret, April itu kan kita sudah tentu ya di tanggalan kalender itu sudah tentu. Tapi kalau bulan Hijriyah ya, Ramadan, Syawal dan sebagainya, itu memang ada cara menentukannya. Ya, cara menentukannya kita tidak bisa asal menentukan bahwa puasa Ramadan tanggal segini, nggak bisa. Ya, Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa untuk menentukan awal Ramadan itu ada 2 hal. Yang pertama, melihat hilal. Ya, biasanya ketika mau berganti bulan, ya bulan Hijriyah, di bulan Hijriyah itu ketika mau berganti bulan itu ada hilal. Hilal itu apa? Cahaya, ya, cahaya yang bisa dilihat, tapi bukan tidak dengan mata langsung ya, biasanya dengan teleskop dan segala macamnya. Ya. Nah, biasanya ada hilal yang bisa dilihat yang menandakan bahwa setelah berganti bulan Hijriyah ya. Gitu. Jadi pertama melihat hilal, yang kedua menyempurnakan bulan Sya'ban. Ya.
Yang kedua baru menyempurnakan. Jadi di bulan Hijriyah itu maksimalnya ada 30 hari. Maka kalau sampai 30 hari itu hilal belum terlihat, berarti besok itu sudah ditentukan bulan Ramadan. Misalnya hari ini tanggal 30 gitu ya. Hilal belum terlihat, maka besok sudah pasti bulan Ramadan karena bulan di Hijriyah itu maksimal 30 hari dan Rasulullah SAW telah memerintah kita untuk penentuan awal Ramadan itu dengan dua cara. Yang pertama melihat hilal Ramadan. Kalau tidak bisa hilal tidak bisa dilihat karena terkadang hilal tidak bisa terlihat gitu ya. Kalau hilal tidak bisa terlihat, maka kita menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ughmiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasalah kalian karena melihat hilal atau dengan melihat hilal. Jadi kalau sudah melihat hilal pada malam hari, besok paginya kita harus puasa. Wa aftiru li ru'yatihi, dan ketika dan berbukalah kalian setelah kalian melihat hilal. Maksudnya aftiru di sini adalah sudah maksudnya akhiri puasa kalian, puasa Ramadan kalian ketika sudah melihat hilal juga. Ya. Jadi ketika kalian sudah melihat hilal lagi di akhir bulan Ramadan, ya, maka itu sudah Syawal, maka kalian sudah berakhir puasa Ramadannya gitu. Nah, terus kata Rasulullah, kalau misalnya hilalnya tidak terlihat, maka akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban sebelum Ramadan ya, itu sampai 30 hari. Jadi kalau bulan Sya'bannya sudah 30 hari, maka besoknya ya udah puasa Ramadan gitu. Nanti ketika puasa Ramadan sudah 30 hari tapi belum melihat hilal, ya udah besok berarti Syawal gitu ya. Seperti itu. Jadi ada dua cara. Yang pertama melihat hilal Ramadan, yang kedua menyempurnakan bulan Sya'ban. Nah, ini penentuan awal Ramadan. Kemudian lanjut selanjutnya ya. Nah, di sini ada Rasulullah SAW, ada sabda Rasulullah SAW, yaitu man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi teman-teman, kita berpuasa Ramadan juga harus niat ketika sahur ya. Bukan niat yang diucapkan. Sekali lagi bukan niat yang diucapkan, bukan seperti biasanya orang-orang awam yang tidak terlalu mengerti dalil-dalil dan memang tidak berlandaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Biasanya mereka niatnya itu diucapkan gitu ya. Contohnya misalnya nawaitu sauma ghodin dan sebagainya. Itu tidak disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk ke kita untuk mengucapkan niat. Ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan dalam sabdanya ucapkanlah nawaitu sauma ghodin, tidak pernah. Ya, Rasulullah hanya memerintahkan kita untuk untuk meniatkan puasa. Ya, cara untuk meniatkan puasa, niat itu dalam hati. Ya, jadi ketika kita bangun sahur, kita bangun sahur sudah diniatkan untuk puasa, tidak harus diucapkan. Ya, beda halnya ketika misalnya orang tidak sahur, ya, berarti dia sebelum fajar, ya, sebelum subuh gitu ya, dia belum niat puasa. Nah, itu tidak boleh, ya. Harus diniatkan. Boleh kita niatkan misalnya dari malam misalnya. Besok puasa gitu ya. Tapi nggak sahur gitu. Itu masih dihitung niat gitu ya. Tapi ketika kita malam nggak niat nih, malam nggak niat untuk puasa, terus sahur ketinggalan, maka itu bisa jadi kita tidak niat dan tidak sah puasanya. Ya, jadi harus tetap niat dalam hati gitu ya. Besok puasa gitu. Jadi harus tetap diniatkan dalam hati dan tidak diucapkan ya teman-teman. Jadi tidak ada niat nawaitu shauma ghadin dan segala macamnya seperti itu. Jadi itu intinya. Jadi niat sebelum puasa Ramadan itu wajib ya. Kecuali untuk puasa-puasa sunnah. Kalau untuk puasa-puasa sunnah yang bukan puasa wajib, bukan puasa Ramadan, itu tidak mengapa niatnya itu pas siang hari. Misalnya kita dari subuh sampai siang itu belum makan, belum minum ya. Maka di siang hari kita niatin puasa Senin misalnya, itu boleh. Tapi untuk puasa Ramadan, puasa-puasa wajib ini harus diniatkan sebelum sahur ya, sebelum subuh. Ya, sebelum subuh itu harus niat puasa gitu. Oke, lanjut yang terakhir nih, uzur yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Ya, jadi orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa itu ada 4 kategori. Yang pertama, orang sakit. Ya, jelas yang tidak mampu berpuasa, orang sakit itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi tetap harus menggantinya di hari yang lain gitu ya, tetap. Kemudian orang yang safar juga tidak diwajibkan puasa. Ya, orang yang safar juga tidak diwajibkan puasa karena yang diwajibkan adalah orang yang mukim, yang bertempat di rumahnya sendiri gitu ya. Tapi tetap mengganti puasa di hari yang lain. Begitu halnya dengan sakit tadi ya.
Kemudian yang ketiga, haid dan nifas, perempuan yang sedang haid dan nifas. Ini juga tidak diwajibkan puasa, tapi tetap seperti yang tadi mengganti puasanya di hari yang lain. Dan yang terakhir ada lansia yang tidak mampu puasa. Nah, untuk lansia yang tidak mampu puasa ini tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi dia tidak diwajibkan untuk mengganti ya. Dia tidak diwajibkan untuk mengganti ya. Tapi boleh untuk lansia yang tidak mampu puasa itu mengganti puasanya dengan memberi makan orang, memberi makan orang. Kalau dia tidak mampu memberikan makan orang, ya sudah, berarti dia dimaafkan. Dia dimaafkan, tidak berpuasa dan tidak memberi makan orang. Tapi kalau dia orang yang kaya misalnya, lansia dia orang kaya tapi dia tidak mampu berpuasa, maka diwajibkan untuk dia memberi makan orang yang berpuasa untuk mengganti pahala puasanya dia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 4 kategori orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan. Nah, 4 ini adalah yang sakit, yang safar, yang haid dan nifas, dan lansia yang tidak mampu puasa. Baik, barakallahu fik, ya barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita umatnya yang terus mengingat Allah ya. Itu saja materi fikih kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.